Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di video kaitannya dengan materi RPM 2. Pada video kali ini kita telah sampai di materi pertemuan perkembangan sosial emosi dari masa dewasa tengah. Baik, saya coba untuk share screen ya. Ya, jadi perkembangan kepribadian emosional dan sosial dewasa tengah. Kalau kemarin teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah membahas sebetulnya apa sih definisi dari masa dewasa tengah, kemudian perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga karir gitu ya, bahkan termasuk juga bagaimana kaitannya dengan agama dan juga makna hidup gitu ya. Di pertemuan kali ini, di materi kali ini kita akan lebih banyak membahas pada perkembangan kepribadian ya, seperti sebelumnya telah kita bahas juga bahwasannya memasuki masa dewasa yang kita bahas tidak lagi secara utuh kaitannya dengan emosional atau moral dan sebagainya begitu ya, tapi lebih kepada secara kepribadian dan juga sosialnya gitu ya. Baik, kita akan lihat pada masa dewasa tengah gitu ya. Middle life transition itu dilihat sebagai 3 bentuk gitu ya. Jadi ada yang melihat masa parubaya adalah chaotic period gitu ya, di mana terjadinya banyak perubahan yang harus dihadapi dalam hidup. Kaitannya dengan penurunan fungsi tubuh, penyakit, anak meninggalkan rumah gitu ya. Sehingga yang terasa adalah chaos gitu ya. Atau ada juga yang melihat sebagai euphoric stage of life gitu ya, di mana masa ini adalah masa yang stabil secara finansial dan sudah terbebas dari tugas mengasuh anak gitu ya. Justru karena anak-anak sudah keluar dari rumah, sudah bekerja mungkin gitu ya, sehingga secara finansial lebih stabil dan juga bebas gitu ya dari tugas mengasuh anak. Atau juga sebagai masa midlife crisis gitu ya, midlife crisis, midlife transition, di mana terjadi dimensi baru yang bertambah dalam kehidupan gitu ya. Fase ini ditandai dengan perubahan cara pandang terhadap diri dan juga lingkungan gitu ya, yang secara umum menjadi lebih bijaksana gitu ya. Oke, sehingga kalau tadi kita lihat gitu ya, bagaimana sih sebetulnya individu parubaya itu melihat kehidupannya gitu ya, pada masa dewasa tengahnya ini gitu ya, itu juga tidak lepas dari kepribadiannya gitu ya. Pertama kita akan melihat dari Erikson gitu ya, kita telah sampai di tahap generativitas versus stagnasi ya. Jadi ketika individu bisa memenuhi gitu ya tahapan-tahapan sebelumnya, maka menurut Erikson individu di dewasa tengah telah mencapai generativitas, yaitu mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap dapat dikerjakan guna meninggalkan warisan dirinya sendiri pada generasi berikutnya. Jadi generativitas itu artinya menurunkan gitu ya. Makanya kan kenapa ada istilah genetik gitu ya, itu kan diturunkan gitu ya. Jadi kaitannya dengan melahirkan, kemudian membesarkan, mengasuh, mengembangkan keahlian gitu ya, termasuk juga mewariskan kebudayaan. Itu adalah bentuk dari generativitas. Namun ketika individu tidak bisa memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya dengan baik gitu ya, maka menurut Erikson individu dewasa tengah mungkin akan mengalami stagnasi, yaitu stagnasi ini berkembang ketika individu merasa bahwa mereka tidak melakukan apa-apa bagi generasi berikutnya gitu ya. Oke, selain dari Erikson, ada juga dari Carl Jung gitu ya, kaitannya dengan individuasi dan transendensi, yaitu di mana
terjadinya penyeimbangan atau integrasi bagian-bagian kepribadian yang berlawanan gitu ya. Jadi bisa jadi kita, eee, sedang merasa marah gitu ya, tidak suka dengan seseorang, tapi kita akan tetap berperilaku profesional misalnya gitu ya. Sampai Sampai usia 40, Jung mengatakan bahwa orang dewasa itu memusatkan perhatian pada kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat. Umumnya perempuan pada pengasuhan, laki-laki pada prestasi gitu ya, yang kalau kita kaitkan juga dengan pekerjaan gitu ya. Usia parubaya juga mengalihkan pada diri mereka sendiri yang meliputi spiritualitas. Maka sebetulnya individuasi dan transendensi itu bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang personal dan juga terpusat gitu ya. Jadi eh, kalau kita melihat gitu ya, eh, berdasarkan teori kepribadiannya Carl Jung gitu ya, individu dewasa tengah mungkin bisa melihat kehidupannya sebagai euphoric stage of life gitu ya, karena semuanya stabil, sudah tidak ada lagi tugas untuk mengasuh gitu ya, karena fokusnya sudah pada diri sendiri gitu ya. Selain dari itu adalah Levinson. Mungkin teman-teman ingat kita kemarin sudah bahas juga di masa dewasa awal sedikit kaitannya dengan musim-musim kehidupan gitu ya. Tapi kita akan lihat secara lebih utuh gitu ya. Pertama di masa akhir remaja gitu ya, terjadi transisi dari ketergantungan menjadi mandiri. Kemudian dewasa awal eksplorasi kemungkinan gitu ya, kehidupan harus lebih stabil dan juga menguji impian pada kehidupan nyata. Usia 28 sampai 33 tahun adalah transisi penentuan tujuan yang lebih serius ya, sama dengan apa yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Usia 30-an fokus pada keluarga dan karir, menjadi diri sendiri dan juga diistilahkan sebagai boom gitu ya, becoming one's own man gitu ya. Nah, usia 40-an atau usia dewasa tengah gitu ya, yang terjadi adalah mencapai karir yang stabil, kemudian memilih kehidupan yang akan dijalani dalam kehidupan dewasa tengah ya, melakukan evaluasi apa yang akan dilakukan gitu ya, kehidupan yang seperti apa yang akan dijalani. Berikutnya, menurut Levinson juga ada 4 konflik utama yang terjadi di masa, dewasa tengah. Pertama, menjadi muda versus menjadi tua. Apakah saya mau bergerak, berperilaku menunjukkan diri sebagai individu yang masih nampak muda atau justru saya akan menunjukkan diri sebetulnya saya itu sudah tua gitu ya. Menjadi destruktif atau menjadi konstruktif yang merusak gitu ya atau yang membangun begitu ya. Apakah kita, akan menjadi lebih banyak mengkritik gitu ya atau lebih banyak memberi saran gitu ya. Menjadi maskulin atau feminin gitu ya kaitannya dengan, peran begitu ya. Apakah, eee, lebih banyak melakukan ketegasan gitu ya atau mungkin lebih ke lemah lembut misalnya gitu ya. Atau juga terikat pada orang lain atau justru lebih banyak terlepas gitu ya. Itu, konflik utama menurut Levinas. Berikutnya menurut Valian gitu ya, Anda menjaga arti versus rigiditas atau kekakuan, di mana ini adalah perluasan fase dari Erikson gitu ya. Kalau tadi Erikson ada generativitas gitu ya, menurut Valian adalah menjaga arti, di mana individu akan merasa lebih rileks, santai gitu ya, dalam yang menunjukkan bahwasanya mereka tuh telah memenuhi tujuan. Fokusnya pada usaha untuk mencari makna gitu ya dari kehidupan agar tidak jatuh dalam orientasi yang kaku. Tapi kalau, tidak berhasil gitu ya, kalau Erikson tadi adalah, stagnasi gitu ya, Valian menyebutnya sebagai rigiditas atau kekakuan gitu ya. Berikutnya menurut Gold, yaitu pertama adalah terjadinya transformasi, yang mana menekankan bahwa gejolak masa parubaya sama dengan gejolak remaja untuk menangani krisis dalam mengupayakan kehidupan yang bahagia dan sehat gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi ternyata individu dewasa tengah menurut kepribadianku bisa jadi melihatnya sebagai midlife crisis gitu ya. Karena ternyata gejolaknya itu sama gitu ya ketika masa remaja gitu ya.
Ketika usia 20-an menerima peran baru, 30-an terjepit dengan tanggung jawab, 40-an merasakan urgensi kehidupan amat cepat berlalu gitu ya. Kemudian perkembangan kepribadian masa dewasa ditandai salah satunya dengan kemampuan memaknai dan menyelesaikan anggapan irasional yang mampu menghambat kematangan masa dewasa. Ya, kalau teman-teman ingat, di adolescence egocentrism akan mengarahkan pada anggapan irasional. Dan menurut Goal gitu ya, berdasarkan perkembangan kepribadiannya, individu di masa dewasa sudah lagi gitu ya, tidak ada anggapan irasional gitu ya. Yang sebagai contohnya safety can last longer, that can happen to me or my loved one gitu ya. Impossible to live without a partner in the world gitu ya. No life or change exist beyond the family, ini kan irasional semua ya. Oke, kemudian berikutnya menurut Robert Beck, menekankan pada proses penyesuaian yang secara psikologis yang berlangsung pada usia tengah baya gitu ya, yang berlangsung melalui 4 tahap gitu ya. Yang pertama, valuing wisdom versus valuing physical power gitu ya. Apakah bagaimana individu dewasa tengah akan menyesuaikan dengan nilai kebijaksanaan atau justru akan menyesuaikannya dengan nilai kekuatan fisik saja gitu ya. Yang kedua, socializing versus sexualizing in human relationship. Ketika menjalin hubungan dengan orang lain, orientasinya sosial atau seksual gitu ya. Kemudian kathetic flexibility versus kathetic improvisement. Dulu kondisi emosi susah dirubah, sekarang harus menjadi lebih fleksibel gitu ya. Kemudian mental flexibility versus mental rigidity ya, kebiasaan yang kaku menjadi lebih fleksibel gitu ya. Jadi harapannya individu di dewasa tengah sudah valuing wisdom, socializing in human relationship, kemudian kathetic flexibility dan juga mental flexibility gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kaitannya dengan penyesuaian sosial karena ternyata secara sosial juga mengalami perubahan, gitu ya. Carstensen menyatakan bahwasanya interaksi sosial itu sebetulnya memiliki 3 tujuan utama. Pertama, sebagai sumber informasi, ya, dengan kita berinteraksi, kita mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang mengembangkan dan mempertahankan kesadaran diri. Ya, jadi siapa saya gitu ya, ketika bertemu dengan orang lain, oh ternyata apa sih potensi saya, apa sih minat saya gitu, itu jadi menjadi menyadarkan gitu ya. Kemudian sumber kenikmatan dan kenyamanan atau kesejahteraan sosial ya, kalau kaitannya dengan kenikmatan, kenyamanan, bagaimana kita dengan keluarga, sahabat misalnya gitu ya, atau cara kesejahteraan sosial di pekerjaan dan seterusnya. Nah, sehingga di masa bayi biasanya kebutuhan interaksi sosialnya itu lebih kepada untuk dukungan emosional gitu ya. Masa anak-anak sampai dewasa awal biasanya kaitannya dengan pencarian informasi dan juga pusat perhatian tadi ya, membantu untuk mengembangkan dan mempertahankan kesadaran diri. Tapi di dewasa tengah, individu biasanya akan lebih kepada untuk mencari rasa nyaman gitu ya. Nah, selain dari eh, interaksi sosialnya gitu ya, eee, pada masa parubaya kaitannya dengan penyesuaian sosial juga masa parubaya itu banyak terjadi stres gitu ya. Pertama, mengalami stres lebih tinggi dibandingkan masa dewasa akhir gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwasanya terjadi banyak peningkatan juga selain dari penurunan gitu ya. Sehingga stresnya juga menjadi lebih tinggi dibandingkan masa dewasa akhir. Biasanya disebabkan oleh anak-anak dan juga masalah keuangan keluarga ya. Karena tadi gejolaknya sama antara individu dewasa tengah dengan remaja gitu ya. Kemudian masalah keuangan kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Nah, itu bisa akan mempengaruhi stres juga. Faktor yang masih bisa dikontrol biasanya adalah pekerjaan, keluarga, dan juga pernikahan. Tapi faktor yang sulit dikontrol adalah anak-anak. Karena umumnya individu dewasa tengah itu punya anak di masa remaja gitu ya. Sehingga tadi karena sama-sama sedang mengalami gejolak. Yang lain adalah interpersonal tension ya, bagaimana ketegangan dengan orang lain, hubungan interpersonal gitu ya. Itu juga cukup berpengaruh terhadap stres. Kemudian keintiman dan keluarga
Peneliti menemukan pola berbentuk U mengenai kepuasan pernikahan ya. Jadi usia pernikahan 20 sampai 24 tahun pertama itu cenderung kurang puas terhadap pernikahan gitu ya. Jadi sini ya. Jadi ini usia pertama pernikahan gitu ya. Terus ke bawah sampai di sini itu usianya 20 sampai 24 tahun pernikahan. Tapi ketika sudah sampai di usia 35 sampai 44 tahun gitu ya, biasanya cenderung, suami istri itu akan mengalami kepuasan dalam pernikahan gitu ya. Nah, makanya kenapa pasangan itu berada pada titik terbawah ketika memiliki anak remaja dan fokus pada karir. Nah, itu biasanya memang individu sedang di, masa dewasa tengah begitu ya. Pasangan berada pada titik tertinggi saat anak-anak dewasa dan juga, memasuki usia pensiun. Justru, pernikahan gitu ya, merasa paling puas, paling bahagia, sedang di puncak itu ketika anak-anak sudah dewasa dan individunya sendiri sudah memasuki usia pensiun gitu ya. Ya, ketika anak di masa remaja, orang tua di masa parubaya, sehingga keduanya mengalami krisis gitu ya. Orang tua fokus pada masalah sendiri dan harus memperhatikan dan peduli pada anak remaja yang sedang mengalami perubahan fisik, emosional, dan juga sosial. Makanya kenapa ini juga menjadi salah satu penyebab dari stres pada masa parubaya gitu ya. Kemudian ada juga emptiness ya, di mana anak bungsu biasanya sudah pergi dari rumah sehingga rumah itu terasa kosong gitu ya. Sarang kosong nih seperti di gambar gitu ya, anak-anaknya sudah pergi. Untuk pernikahan yang kuat bisa menjadi bulan madu yang kedua gitu ya, karena ini, akhirnya kesempatan tadi ya, termasuk juga dari segi, bagaimana individu dewasa tengah melihat kehidupannya itu bisa jadi euphoric stage of love karena ternyata sudah bebas dari tugas mengasuh anak-anak, maka ini adalah momen gitu ya, momen bulan madu kedua. Tapi untuk pernikahan yang rapuh ini menjadi alasan yang sulit untuk bertahan, karena biasanya pernikahan yang rapuh itu alasan bertahannya karena ada anak. Begitu anaknya sudah pergi semua dari rumah, tidak ada lagi alasan gitu ya, sehingga, sulit gitu ya. Selain itu, pada masa parubaya bisa jadi individu juga mulai punya peran baru sebagai kakek dan nenek gitu ya. Yang mana sebetulnya secara umum gitu ya, nenek itu cenderung lebih dekat dengan cucunya dibanding kakek gitu ya. Kemudian 3 hal yang terkait dengan grandparenting yaitu pertama memberikan imbalan biologis dan juga rasa kontinuitas gitu ya, kaitannya dengan kalau kita kembalikan dengan teorinya Erikson gitu ya, ada, generativitas gitu ya, jadi merasa ada keterusan gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman pemenuhan diri yang bersifat emosional, menciptakan perasaan kebersamaan dan kepuasan yang mungkin belum dirasakan saat dengan anak begitu ya. Makanya banyak gitu ya, kakek nenek yang akhirnya terkesan lebih banyak memanjakan cucu-cucunya gitu ya, karena merasa ternyata kemarin gitu ya, belum puas gitu ya dengan anak sendiri sehingga sekarang nih waktunya gitu ya sama cucu gitu ya. Merasa sebagai merasa sebagai peran yang belum terpikirkan gitu ya, bisa juga seperti itu. Grandparenting style yang pertama ada formal. Biasanya kakek nenek akan berperan selayaknya gitu ya, ya umum-umum saja gitu ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Yang kedua fun seeking, senang bermain, aktivitas bersama gitu ya, atau justru distant gitu ya, interaksinya tidak sering atau bahkan mungkin sangat jarang gitu ya. Oke, itu tadi kaitannya dengan, perkembangan kepribadian dan juga sosial dari, individu dewasa tengah. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami, kaitannya dengan, materi, ya. Baik, cukup sekian, materi hari ini. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.